Nama lengkap saya Arlia Oktavia Saputra. Sejak 1993 kena kanker otak stadium 2B. Namun 2020 terkena kanker tiroid juga. Namun saya tidak terlalu khawatir karena saya tahu bahwa pengobatan saya dulu waktu kanker otak itu menggunakan radiasi yang sangat tinggi. Jadi makanya berefek samping. Tapi saya tidak menyesali karena saya percaya ada Tuhan yang akan selalu membimbing saya. Makanya sampai hari ini saya bisa berdiri di sini. Dari tanggal 17 Maret tahun 93 saya udah masuk di RSCM. Itu hari Rabu dan hari Jumat tanggal 19 saya diproses operasi buat pasang selang PV, namanya PVision, untuk menghindari PVision itu dipasang untuk menghindari hidrosefalus kalau anak-anak kepalanya besar. Nah itu dia. Kalau saya larinya ke mata karena saya waktu itu umurnya sudah 10 tahun, jadi tengkorak kepala udah kuat, udah keras. Kanker otak ini kalau saya pelajarin di Google tuh hipofisisnya rusak. Jadi makanya hipofisisnya itu yang itu ke tiroid juga. Kalau efek radiasi tinggi itu mungkin kayak mengumpulkan sesuatu lah dalam tubuh. Yang jelas kita nggak tahu itu apa. Radiasi tinggi itu istilahnya cuma mengecilkan dan mematikan sel-sel tumor, sel-sel kanker khususnya. Pas saya tahu, oh dulu saya pengobatan dengan radiasi tinggi sehingga kena kanker tiroid lagi. Tiroid itu di leher. Ini makanya leher saya agak cengklong karena tiroidnya diangkat. Jadi organnya diangkat, sering pusing, terus akhirnya muntah-muntah, tapi masih belum ketahuan juga. Nah pas mata juling yang kiri baru ketahuan. Pas kelas 4 catur bulan ketiga mata juling. Sebenarnya dari kelas 2 SD saya udah sering bolak-balik ke dokter anak. Kalau saya dari dulu memang tidak terlalu merasakan gangguan-gangguan, pokoknya ya yang sakit-sakit kalau bisa saya pertahankan, tidak mau saya rasakan. Karena kalau saya rasakan akan terjadi keluhan. Kalau terjadi keluhan, aduh, maaf. Konfirmasi kita ke atas cepet. Dan pengobatan juga sangat bosan dan melelahkan. Maka itu saya selalu support anak-anak, ayo kita senyum-senyum, main. Yang penting mereka tuh menikmati prosesnya. Makanya saya bertemu dengan Restu, saya sangat bersyukur banget anak dengan osteosarkoma. Karena anak osteosarkoma pertama yang istilahnya memulihkan, sebenarnya mau berhenti jadi survivor kanker apa jadi sukarelawan. Tapi saat itu baru saya masuk, tuh anak udah ngelihat saya. Padahal kakinya cuma tinggal, setengah. Terus cuma satu lah istilahnya. Dengan berjinjit menghampiri saya, Kalia. Disitulah saya akhirnya terbuka. Ayo. Aku tidak boleh berhenti, lihat saja. Dia saja bahkan berusaha menghampiri untuk mendapatkan seorang teman. Masa saya cuma karena gini aja langsung berhenti? Ayolah, mereka pasti masih membutuhkan lah. Awal mulanya main sama adik. Nah, main lari-larian kepleset tuh. Jatuh, kesleo, diurut. Pas udah diurut, rasanya sakit di sininya. Terus minum obat, ini kan tadi gede, jadi kecilan. Nah, pas udah nggak minum obat lagi, gede lagi. Pas udah di ronsen, ketahuan kanker tulang. Restu, kalau kaki Restu diamputasi gimana? Kata Restu, nggak apa-apa, yang penting itu sembuh, tapi mama jangan nangis. Yang bikin saya kuat, kak, mama, kakak, adik, papa, nenek, sama tante. Saya nggak pernah nangis di depan dia. Saya baru nangis ini. Mungkin dia baru ngeliat saya nangis. Selama mendampingi dia, saya nggak pernah nangis. Sampai sekarang pun saya belum bisa nerima sebenarnya, Pak. Cuman saya ngeliat dia, ikhlasnya dia, semangatnya dia, ya. Karena dia semangat, saya jadi juga harus semangat. Saya selalu bilang, Restu, temani Kalia ya, supaya jadi survivor. Kalia pengen punya teman lah, yang sama seperti Kalia, yaitu kamu. Karena memang jujur di kanker tulang itu agak sangat sulit ya, karena tulangku manusia
paling banyak lah, terbanyak lah. Manusia tuh tulang, darah, nah itulah. Saya membutuhkan waktu setengah tahun untuk melupakan kaki saya yang sudah hilang. Saya merasa lebih kuat saat sudah kehilangan kaki. Saya sih ngerasanya ya, semua di tangan Tuhan, Pak. Jodoh, sukses, atau semuanya di tangan Tuhan. Saya serahin semuanya ke Tuhan ke depannya. Cuman saya persiapkan dia dari sekarang, dari kecil saya persiapkan dia. Untuk mau kemana, ayo mama dukung. Untuk mau jadi apa, mama dukung. Waktu ketemu Restu sih pertama bagi-bagi coklat, tapi akhirnya mamanya curhat. Nah ya udahlah, akhirnya ya sudah, saya bersedia untuk mendampingi Restu supaya menjadi teman saya kelak, menjadi survivor. Apalagi Kalia kan dulu pernah punya mata agak juling, julingnya agak jalan kan. Pernah kan sama bapak-bapak, kalau ngeliat mana lu? Sakit sih sakit, ya udahlah, tapi ya udahlah. Makanya saya senang belajar humor karena segala sesuatu yang menyakitkan saya selalu humorin. Nah makanya kadang makanya saya selalu nyemangatin mereka, ya udahlah biarinlah mereka mau ini, yang penting kamu bisa menerima diri kamu sendiri. Itulah ya, makanya tipsnya buat mereka-mereka tuh yang sakit juga, ayo terima diri kamu sendiri, akui diri kamu sendiri. Udah capek nangis juga, kadang suka ngeluh ke yang di atas. Tuhan, kok saya belum diambil-ambil? Padahal yang saya dampingi itu udah pada diambil. Kadang saya capek, Tuhan, tolonglah Tuhan. Kadang ya itulah makanya. Kena kanker otak jadi udah 31 tahun. Ya makanya mungkin kalau dibilang air mata ya udah habis. Kebanyakan orang tuanya, WA, Kalia dia udah nggak ada lagi. Nah itulah sakitnya tuh di sini. Kalia dia udah nggak ada lagi. Nah, sering banget itu. Kita anak kehilangan orang tua itu hal biasa, tapi kalau orang tua kehilangan anak stres. Kalau buat Restu, ayo kita semangat aja tuh. Jangan mendengarkan kata-kata orang. Kata-kata orang terlalu menyakitkan, dengar kata-kata Tuhan aja. Karena bagi saya Tuhan adalah yang utama selalu.